Gibran Raka Buming Raka belusukan ke Pasar Gede, Surakarta, Jawa Tengah. Belusukan dianggap efektif cegah kerumunan. KPU pun akan membatasi jumlah peserta debat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka belusukan menemui warga di Pasar Gede, Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Gibran menyerahkan bantuan kursi roda serta tongkat untuk lansia. Warga yang berada di sekitar lokasi menemui Gibran untuk bersuah foto. Tak hanya itu, anak sulung Presiden Joko Widodo ini juga menyempatkan potong rambut. Menurut Gibran, belusukan merupakan cara dia untuk mengenalkan diri, terlebih di masa pandemi ini. Gibran berpandangan belusukan lebih aman dibandingkan mengumpulkan massa. Sementara terkait bantuan sosial, Gibran membantah jika kegiatan ini adalah kampanye. Lebih ke kemanusiaan. Saya juga belum menyampaikan visi misi. Santai. Tapi besok kalau pas sudah masuk masa kampanye, sama juga mas sistemnya? Sama. Kalau bisa menghindari kerumunan, door to door juga lebih menyenangkan. Bisa nyapa warga dari pintu ke pintu. Sama aja. Ini memang lebih capek. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Surakarta telah menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah kerumunan dalam tahapan Pilkada Kota Surakarta. Salah satunya dalam debat publik. Penyelenggara pemilu daerah menyebut akan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan membatasi peserta 50 orang termasuk KPU, Bawaslu, dan tim sukses pasangan calon. Di situ ada Bapak Paslon, tim kampanye dalam jumlah terbatas, KPU sebagai panitia, Bawaslu, itu saja di ketentuan PKPU 10. Nah, selain itu bisa dilaksanakan debat itu di lembaga penyiaran publik atau di lembaga penyiaran swasta atau di tempat lain. Artinya ini yang penting kapasitas ruangannya memenuhi dan ini bisa siaran tunda atau siaran langsung. Kedua bakal pasangan calon mengaku akan mengikuti aturan KPU termasuk jika debat digelar secara online. Ya nanti kita ikutin aja. Artinya baju sudah sangat amat siap. Apapun yang nanti akan aturan-aturan dari debat itu apa, kita ikuti. Kita sudah siap untuk debat di luar kota. Saya ikut aja keputusannya seperti apa, konsepnya seperti apa saya siap. Terima kasih mas. Makasih. KPU Surakarta rencananya akan menggelar 2 kali debat publik antar pasangan calon peserta Pilkada Surakarta. Namun KPU belum menentukan lokasi debat karena masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Pusat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tim sukses Akhyar Nasution Salman Al-Farisi meminta maaf karena dianggap melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU Kota Medan beberapa waktu lalu. Total ada 72 bakal calon kepala daerah yang ditegur Menteri Dalam Negeri karena dianggap membuat kerumunan. Tim pemenangan bakal calon wali kota Medan Akhyar Nasution Salman menanggapi teguran Menteri Dalam Negeri lantaran melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU. Menurut tim ses Akhyar Salman, teguran Mendagri sudah tepat dan akan dijadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya. Sebelumnya tim sukses aman, akronim dari paslon Akhyar Salman mengaku telah menghimbau masyarakat agar tidak ikut mengantarkan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum. Namun antusias pendukung tidak terbendung sehingga banyak warga yang datang untuk mengantarkan Akhyar Salman ke KPU Kota Medan. Nah, kita memahami jika kemudian Mendagri memberi teguran kepada para petahana tentang masalah ini. Ya, kita akan memaklumi itu dan barangkali ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan mungkin kami atas nama aman memohon maaf dan ini menjadi pelajaran kepada jangan hanya petahana, tapi juga kandidat lain yang non petahana juga menjadi perhatian. Karena kalau di Medan yang justru masa yang paling banyak itu adalah non petahana. Jadi himbauan moral seperti ini harusnya menjadi cambuk bagi semua kandidat. Sebelumnya pendukung rivalnya yakni Bobi Nasution pun berbondong-bondong mengantarkan menantu Jokowi ke KPU Kota Medan untuk mendaftar. Tim sukses aman berharap teguran tidak hanya diberikan kepada calon petahana saja. Menteri Dalam Negeri memberikan teguran tertulis pada 72 bakal calon kepala dan wakil kepala daerah. Ke-72 bakal calon kepala daerah yang mendapat teguran terdiri dari 1 gubernur, 35 bupati, 26 wakil bupati, 5 wali kota, dan 5 wakil wali kota.
Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi pemilihan kepala daerah serentak 2020 sesuai dengan protokol kesehatan di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Hal ini sebagai bentuk persiapan KPU dalam menghadapi pilkada serentak yang akan berlangsung di masa pandemi COVID-19. Dengan mematuhi protokol kesehatan, warga antri untuk masuk ke tempat pemungutan suara. Sebelum masuk, warga harus mencuci tangan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan suhu tubuh di depan pintu masuk TPS. Di dalam TPS pun, warga diwajibkan menjaga jarak dan menggunakan sarung tangan yang diberikan oleh petugas. Simulasi pemilihan kepala daerah serentak 2020 ini merupakan yang ketiga kalinya diadakan. Setiap tahapan dievaluasi sebagai persiapan dalam menghadapi pilkada serentak 2020 di masa pandemi COVID-19. Petugas TPS nanti akan dilengkapi dengan APD untuk mendatangi ke rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Catatan kita mungkin ada yang ya mungkin karena belum terbiasa menggunakan sarung tangan macam-macam agak lama di TPS. Nah, saya belum tahu nanti ini kan evaluasinya kan nanti sore. Oh, sini surat suaranya ya. Ada yang surat suaranya diberikan dalam bentuk ya tertutup itu. Ada yang diminta dibuka dulu. Jadi di setiap TPS yang kita simulasi itu memang ada beberapa yang model-model. Kayak misalnya tinta tadi di sini itu ditetes. Tapi kalau di tempat yang sebelumnya itu dioles. Misalnya gitu, Pak. Jadi pakai cotton bud dioles, setelah itu cotton budnya dibuang. Jadi kita simulasikan beberapa model memang. Meski demikian, KPU berharap bahwa peran aktif masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dalam pilkada serentak adalah kunci agar tidak menimbulkan klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Banten, tim iNews melaporkan. Sekali lagi mohon. Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan pemisahan penanganan kasus Joko Chandra di Bareskrim Polri dan Kejagung. Tanda tanya ini muncul setelah KPK melaksanakan gelar perkara kasus Joko Chandra dengan Bareskrim Polri dan Kejagung. Penyidikan kasus Joko Chandra terus bergulir. Usai melakukan gelar perkara dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, KPK mempertanyakan mengapa kasus Joko Chandra dipecah antara Bareskrim dan Kejagung. Apakah ada keterkaitan perkara yang ditangani Bareskrim dengan Kejaksaan? Karena ini kan Joko Chandra ini ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan di Kejaksaan, kan gitu. Nanti kita akan lihat keterkaitannya. Kalau di luar teman-teman pasti sudah banyak dengar berita-berita pasti ada kaitannya. Tapi kembali lagi kami tadi dalam rangka koordinasi dan supervisi ingin memastikan jangan sampai satu perkara yang besar itu dilihat per bagian-bagian, per kelompok atau klaster-klaster. Ya. Kasus Joko Chandra memang terbagi dalam beberapa klaster. Di Bareskrim terdapat 2 klaster, yaitu terkait dengan surat jalan palsu dan juga tentang penghapusan red notice. Sementara di Kejagung adalah klaster kasus dugaan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Banyak hal masukan dari KPK dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara ini untuk menjawab keraguan-keraguan dari sementara pihak bahwa kita bisa mencoba untuk mensinergikan penanganan perkara ini dengan baik. Kejaksaan telah mencatat beberapa hal masukan dari KPK dan itu akan menjadi catatan tersendiri dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara itu. Hingga kini, KPK, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Agung terus berkoordinasi untuk segera menuntaskan kasus yang mencoreng nama 2 institusi negara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai janji dan harapan muncul dalam perundingan damai kelompok Taliban dan pemerintah Afghanistan, termasuk dari Indonesia. Kami hadirkan informasi dari mancanegara usai jeda.